kami sangat bersukacita dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah melalui ibadah online hari ini. Kami berdoa kiranya di tengah situasi yang tidak menentu saat ini, kita semua tetap percaya kepada Yesus dan tetap mengandalkan Yesus yang selalu setia dan menolong dan membuka jalan bagi kita semua. Minggu yang akan datang, kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Ibadah perjamuan kudus akan diadakan bersamaan dengan ibadah online pukul 7 pagi. Anggur dan roti perjamuan kudus dapat diambil di gereja mulai hari Jumat tanggal 1 Mei pada pukul 8 pagi sampai 2 siang dan pada pukul 6 sampai 9 malam. Pada hari Minggu yang sama, ibadah online bagi putra-putri Bapak Ibu dimulai pukul 8 pagi, sedangkan ibadah God's Arrow dimulai pukul 9 pagi. Terima kasih seluruh jemaat Air Hidup yang telah mendukung kegiatan sosial gereja kita berupa pemberian sembako kepada lingkungan gereja serta kepada saudara-saudari seiman yang sedang membutuhkan. Kami rindu dapat terus memberkati lebih banyak orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan bagi kebutuhan sosial ini, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya di rekening berikut ini. Ampul persembahan sosial juga tersedia di gereja jika Bapak Ibu Saudara ingin langsung memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja. Demikian juga jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan yang lainnya, dapat melalui kotak persembahan yang ada di gereja atau dapat mentransfernya ke rekening yang tercantum berikut ini. Selama kita tidak beribadah di gereja, kami berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap membangun hubungan yang akrab secara pribadi dan bersama anggota keluarga di rumah. Bawa dalam doa bagi pemulihan keadaan negara kita supaya kita dapat kembali beraktivitas secara normal, serta doakan pemerintah dan aparat yang terkait dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, serta waktu yang terbaik kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di minggu ini, minggu tanggal 26 April. Kita akan mulai ibadah pada minggu ini. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami ibadah di rumah, Kau siap melawat setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lawatlah kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorai-sorai yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Yeay. Hanya Kau milik kami Tuhan di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak kami handalkan kekuatan kami,
sumber. Kau menopang hidup kami ya Kuatku Tuhan. dan bagianku. Haleluya. Oh, Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku. selamat katakan sekali lagi Allah sumber. Kuatku, Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkaulah benteng hidup kami Tuhan. Enggak pernah kami takut dan tak pernah kami gentar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berjalan bersamamu, Takkan ku gentar. Ya Tuhan, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan. Mengangkatku Ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu, Tak akan kami gentar Tuhan. tak akan ku gentar. Ya Tuhan, Tanganmu menopangku, yes. jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kita nyatakan bersama-sama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Yes Lord. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Jaminan hidupku, kau kekuatanku, Amin. penopang hidupku, arti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tidak pernah kami takut Tuhan. Akan ku takut, Sebab Engkau beserta kami. Kau besertaku. Yesus, Jaminan hidupku, kita katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau jaminan hidup kami. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Mungkin dengan kejadian saat ini, segala rencana agenda kita semuanya tertunda. Amin. Tapi kita percaya Tuhan mengajarkan untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Hanya Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
percaya Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan. Thank you Lord Jesus. Satu-satunya Kami percaya yang kepadamu Tuhan. percaya. Ya benar Tuhan, iman kami Tuhan. Engkau Kami percaya Tuhan. memberkati. Ya Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. yang Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Amin. sumber kedamaian. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Yes. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Kami percaya Tuhan. Diberkatilah setiap orang-orang yang mengandalkan, yang menaruh harapan kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Amin. Biarlah yang Ia sampaikan itu sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami berjumpa di dalam ibadah dengan cara online. Saudara dan saya berada semua di rumah. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan sebab kami masih bisa menjalankan ibadah seperti ini. Marilah kita tunduk kepala, berdoa lebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, kami tundukkan kepala, kami bersama-sama dengan jemaat seluruh air hidup dari yang tua sampai yang muda, yang tinggal di rumah mereka masing-masing, atau sejauh mana video khotbah online ini bisa terjangkau. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan pikiran-pikiran dan hati Tuhan kepada kami semuanya, dan juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah di dalam mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa dan mohon Tuhan Roh Kudus memimpin, memberkati, membangkitkan iman percaya kami di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada pesan sedikit dari video yang akan disampaikan dan saudara bisa menontonnya.
Halo Le, nang apa Le? Mbok, aku tak mulai ya, Mbok ya. Mudik ya. Rasa mulai ae kok Le nang kono se. Aki eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai? Aku iki kangen banget lho, Mbok, karo kowe. Nak gur kangene mbok tak kirimi foto Le. Piye Le fotoku ayu ra? Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku sehat lho, aku iki masuk angin kowe ora, Bagas waras ngene kok. Kowe mulai malah bawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Rasa mulai Le, penting duite mulai. Terima kasih, saudara sudah sabar untuk menonton video yang pendek ini. Maksud saya bukan mau menyebabkan saudara tertawa saja, supaya dalam kondisi seperti ini saudara masih bisa tertawa dan mengucap syukur. Dan ada dua pesan yang mau disampaikan dari video singkat itu. Yang pertama adalah, pesan yang pertama seperti yang dihimbau oleh pemerintah, supaya kami tetap tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Pesan yang kedua buat saudara-saudara adalah, apakah saudara sudah mengirim uang buat orang tua saudara, sekalipun saudara tidak bisa mudik atau pulang? Kiranya pesan ini, walaupun menyebabkan saudara bisa tertawa, tapi pesan ini akan menjadi hal yang berarti buat kami semuanya. Dan marilah sekarang kami mendengar firman Tuhan, renungan firman Allah. Adapun yang hendak saya sampaikan hari ini adalah mengatasi rasa khawatir. Dewasa ini hampir setiap orang dihantui oleh rasa khawatir. Dari yang kaya sampai yang termiskin. Presiden kami berulang-ulang tampil di layar televisi, menghimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang dalam menghadapi keadaan ini. Tetapi bagi sebagian masyarakat bisa mengerti dengan himbauan ini. Tapi bagi mereka yang tidak bisa lagi berjualan di kaki lima atau tempat-tempat lainnya, mereka tentu khawatir apa yang akan mereka makan untuk esok. Dari mana mereka bisa mendapat makanan untuk keluarganya. Biasanya orang-orang yang mempunyai cukup uang, bila mana kondisi Indonesia seperti ini, mereka lari ke luar negeri, pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan diri dan harta kekayaannya. Tetapi sekarang di mana di seluruh dunia? Di mana sekarang ini? Bahkan di seluruh dunia sedang diserang oleh virus yang sama. Malah lebih dahsyat dari Indonesia. Kemana kita akan pergi untuk mencari tempat yang aman? Tidak ada tempat yang aman, saudaraku. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin bangsa yang peduli dan telah berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi COVID-19 dengan akibat-akibatnya. Mereka berusaha mensejahterakan rakyat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 276 juta orang. Dan itu tidak kecil, saudaraku. Dan mencari solusi bagaimana mengurangi jumlah pertambahan orang-orang yang terinfeksi virus itu. Belum lagi memikirkan yang terkena PHK. Kalau tidak salah, di Indonesia sudah mencapai 7.000 orang lebih yang terjangkit virus itu. Kebutuhan untuk mengatasi akibat COVID-19 ini tidak cukup hanya diurus oleh pemerintah dan tim kesehatannya dan keamanannya saja. Tetapi kami semua masyarakat harus siap turun tangan untuk membantu apa yang kami bisa lakukan. Terutama kami, jemaat gereja Tuhan. Kami akan menolong para tetangga kami, kiri dan kanan, muka dan belakang rumah kami,
yang sedang memerlukan bantuan-bantuan kami. Kami tidak akan sekedar hanya mempertontonkan aksi sosial kami, tetapi mari kami melakukan dengan hati, sambil kami mencari jalan keluar bagaimana mengatasi rasa khawatir yang sedang melanda baik orang yang beriman atau yang tidak. Bagaimana rasa khawatir bisa teratasi, saudara? Kita juga dapat menentukan pilihan apakah kekhawatiran itu justru membuat kami tambah terpuruk atau membuat iman kami semakin bertumbuh. Untuk mengubah kekhawatiran menjadi suatu peluang, kita dapat mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yang perlu saudara pikirkan adalah pusatkan perhatian kita kepada Allah yang kita sembah, yang kita percayai, serta menyerahkan dan mempercayakan beban hidup kami kepada Yesus. Mengapa harus demikian? Sebab orang-orang yang selalu khawatir memusatkan pikiran mereka pada akibat dari peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Mereka merasa begitu lemah dan percaya bahwa kemungkinan yang terburuk akan terjadi. Mereka merasa bertanggung jawab atas segala hal yang ada di luar kemampuan mereka. Namun, jika mereka berpaling kepada Allah, jika kami berpaling kepada Allah, saudaraku, kami akan menemukan jawaban atas kelemahan-kelemahan kami dalam karakternya. Itulah karakter-karakter Allah yang dapat kita lihat lewat firman-Nya pada hari ini. Yang pertama, karakter Allah yang luar biasa itu yang saudara perlu ketahui dan resapi adalah Allah berkuasa atas segalanya. Alkitab mengajarkan bahwa tak satu pun kejadian di dunia ini terlepas dari pengawasan dan kuasa Allah. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dialah Raja di atas segalanya. Juga mari kita membaca Mazmur 66 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan juga. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Ayat 7, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami, jiwa saudara dan jiwa saya di dalam hidup dan tidak membiarkan kami goyah. Haleluya. Orang-orang yang selalu khawatir merasakan bahwa segala sesuatu berada di luar kendali mereka. Bahwa sesuatu yang terburuk akan terjadi dan mereka tak mampu mencegahnya. Lalu kemudian banyaknya pertanyaan yang ditimbulkan oleh perasaan-perasaan itu akan mendatangkan kegelisahan. Karakter Allah yang kedua yang saudara perlu ketahui, bukan cuma hanya mengetahui tapi mempercayainya, bahwa Allah ada di mana-mana. Haleluya. Allah ada di mana-mana, saudaraku. Dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana Tuhan. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku.
Kami membaca juga dalam Yeremia 23:23. Demikian firman Tuhan. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat saja? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukankah Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, di situ pula Allah berada. Tak ada tempat yang tidak ada Allah. Bahkan di tempat kita merasa sendirian, di situ dia ada, di mana-mana. Haleluya. Yang ketiga, karakter Allah yang juga perlu saudara percayai dan mengetahui. Dia adalah Allah mengetahui segala-galanya. Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 14 demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Amin. Ia melihat semua anak manusia. Ia melihat saudara dan saya. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia mengetahui betapa takutnya kita. Betapa tidak enaknya perasaan kita. Dan juga amat apa yang membuat kita takut. Semakin kita merasa khawatir, semakin kita berbuat seolah-olah Allah tidak peduli dengan situasi yang kita alami. Kita tidak tahu masa depan kita, tetapi Allah tahu. Dia mengetahui akhir dari segalanya. Dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Ada sebuah ilustrasi yang dikarang oleh William Backus dalam bukunya yang berjudul Kabar Baik tentang Kekhawatiran. Dengarkan saudaraku, dia menulis tentang kakak iparnya. Dia menceritakan tentang kakak iparnya, seorang atlet sedang dirawat di rumah sakit karena harus menjalani bedah plastik pada pembuluh darah. Proses pengobatan berjalan sukses, tetapi ia tetap dalam masa krisis hingga 24 jam mendatang. Karena itu ia merasa khawatir, sambil berbaring ia berkata kepada dirinya sendiri, saya seorang atlet, saya selalu memaksa tubuh saya melakukan apapun yang saya inginkan. Dan tubuh saya pun melakukan. Namun tatkala saya memerintahkan diri saya untuk menghentikan kegelisahan dan kekhawatiran yang menekan diri ini, saya tidak mampu. Semakin sering ia memerintahkan dirinya untuk tidak gelisah, perasaan itu justru semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba ia merasa seolah-olah Allah berbicara dan bertanya kepadanya, siapakah yang berkuasa di sini? Dia berpikir dan kemudian ia menjawab dengan segala kerendahan hati, Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa. Ketika kebenaran dan komitmen itu masuk dalam benaknya, hatinya pun dipenuhi dengan kedamaian. Allah mampu memikul beban kita. Beban hidup kita yang sedemikian berat sudah dipikul ke pundak Yesus ketika dia berada di kayu salib. Semua sudah dibayar lunas. Perhatiannya terhadap kesehatan kita, anak-anak kita, keselamatan orang-orang yang kita kasihi, dan perdamaian dalam dunia ini lebih besar dari perhatian kita terhadap hal-hal tersebut. Allah menolong Daud untuk mengalahkan beruang, singa dan bangsa Filistin. Dia melindungi Daud dari Saul yang marah dan ingin membunuhnya. Dia membawa Daud ke negara musuh supaya aman dari kejaran Saul. Mungkin itulah sebabnya Daud menulis, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau.
tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu pengalaman Daud. Namun bagaimana kita dapat membawa beban kita kepada Allah? Bagaimana kita dapat meletakkan semua beban itu ke pundak Allah dan meninggalkannya di sana? Dengan bertindak berdasarkan apa yang kita ketahui, kita tahu bahwa Dia berkuasa atas segalanya. Allah adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia adalah Allah yang amat baik. Dengan merasa khawatir, berarti kita tidak mau mempercayai karakter Allah yang hebat itu. Kita mencoba menempati posisinya dan seolah-olah mengatakan bahwa kita dapat berbuat lebih baik daripada Dia, daripada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Ada sebuah ilustrasi lagi yang akan saya sampaikan. Ada seorang laki-laki berjalan menyusuri pantai yang penuh dengan batu-batu berterbaran. Kemudian ia melihat seseorang anak kecil yang sedang berusaha mengangkat sekarung batu yang telah ia kumpulkan. Ia tak dapat menyusul keluarganya yang berjalan di depan. Sekali dua kali ia terjatuh, ia tak kuat mengangkat beban seberat itu. Kemudian sang kakak melihatnya, ia kembali untuk menjemput sang adik dan sekarung batu itu lalu mengangkat keduanya, baik adiknya dan batu itu. Inilah yang ingin Allah lakukan bila kita bersandar kepadanya. Tuhan akan menggendong, mengangkat kita. Bukan cuma hanya tubuh kita, tapi beban-beban kita juga. Itu sebabnya firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, kata sang pemazmur, dan percayalah kepadanya. Allah dapat menyingkirkan ketakutan kita. Kekhawatiran adalah ungkapan rasa ketakutan kita akan masa depan. Kita takut akan akibat-akibat yang mungkin terjadi di depan kita. Pertanyaan-pertanyaan, apa yang akan muncul dalam ujian? Apa yang akan terjadi pada saat saya ke dokter gigi nanti? Mungkinkah bencana ini akan berkepanjangan terus? Kekhawatiran bermula di Taman Eden. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi dari Allah karena takut akan akibat dari tindakannya memakan buah terlarang. Dalam Kejadian katakan, aku merasa takut, ujar Adam. Kita merasa memahami, kita harus memahami karakter Allah ini. Mengetahui bahwa Allah itu baik, saudaraku, adanya. Sehingga tak satu pun yang jahat berasal daripadanya. Maka ketakutan kita akan hilang. Bila kita mampu berkata sama seperti Daud, Tuhan itu baik dan benar, maka kita pun memperoleh jaminan yang pasti. Ketika kita merasa khawatir akan masa depan, kita dapat meneladani sang pemazmur yang mampu mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 9. Tindakan menerima kasih Allah juga menolong untuk mengusir ketakutan. Ya, jika kita takut akan sesuatu, Alkitab memberitahu kita bahwa sesungguhnya rasa takut itu harus kepada Allah. Ulangan 10 ayat 12 dan 20. Takut akan Dia berarti mengasihinya, menerimanya, dan merasa aman dalam kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Takut akan Sang Pencipta adalah jauh lebih baik daripada takut akan ciptaannya. Takut akan Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara, sehingga rela mengorbankan anaknya adalah lebih baik daripada takut karena segala kekhawatiran akan masa depan yang belum tentu terjadi.
belum terlihat dan belum benar-benar menimpa diri kita. Daud mengenal kebaikan dan kasih Allah. Melalui pengalaman hidupnya, oleh karenanya ia dapat mengatakan kepada kita bahwa ketika berada di dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya. Saudara masih ingat Mazmur 23 ayat 4? Dalam Mazmur 31 ia menuliskan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya yang menyedihkan, yakni ditinggalkan oleh teman-temannya. Daud diserang oleh musuh-musuhnya, namun ia dapat berkata, tetapi aku kepadamu Tuhan aku percaya, dan masa hidupku ada dalam tangan-Mu, haleluya. Manakala kita merasa resah, kita dapat berbuat sesuatu, Dari waktu ke waktu, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak takut. Tanggung jawab kita setelah menerima kebaikan dan kasih dari Allah adalah mengambil keputusan yang sama seperti Daud. Kita harus dapat berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Allah akan memelihara saudara dan saya. Allah akan memelihara saat kita merasa resah. Daud menuliskan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Haleluya. Allah kita yang teguh akan menjaga kita agar tidak terguncang oleh kekhawatiran dan beban hidup. Allah akan senantiasa beserta kita. Kekhawatiran adalah beban perseorangan. Kita cenderung menanggungnya seorang diri. Semakin kita merasa khawatir, semakin kita merasa sendiri dan tak berdaya. Benar saudara? Namun sebagai anak-anak Allah, kita tidak akan pernah sendiri. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Mazmur 139, Daud meyakinkan kita tentang kehadiran Allah. Ia mengatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Dan bahwa ia tidak pernah dapat menjauhi roh Allah. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur. Baik pada pagi hari maupun malam hari, di darat maupun di laut, di surga maupun di neraka, Allah hadir menyertai kita. Ya, Daud tahu benar kan pemeliharaan Allah yang selalu menyertainya, yang menuliskan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yesaya pun menyadari pemeliharaan Allah yang menyertainya. Melalui dirinya Tuhan bersabda, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Itu pengalaman saya. Yosua juga menyadari hal yang sama. Allah berkata kepadanya, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Demikian pula dengan Musa. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut pada murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Murid-murid Yesus juga menyadari hal ini. Sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata kepada mereka, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Begitu pula halnya dengan kita, janji yang Yesus berikan kepada para muridnya itu juga ditujukan kepada kita. Bila di hari-hari mendatang Anda merasa khawatir, berpalinglah kepada Allah dan ingatlah bahwa Dia berkuasa atas segalanya dan Allah adalah Allah yang amat baik. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di rumah. Kiranya anugerah kasih Allah menolong saudara. Ketika saudara sudah dengar firman Tuhan ini, jangan sampai firman Tuhan itu lalu begitu saja,
Biarlah saudara simpan di dalam hati saudara, kita sedang hidup dalam keadaan seperti ini. Memang saya pun merasa khawatir, saudara pun merasa khawatir, tapi kami mau berpaling kepada Allah. Sebab Dia berkuasa dan Dia baik adanya. Dan Dia tetap memelihara dan melihat di mana dan bagaimana keadaan saudara-saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sesudah kami mendengar firman Allah bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu sebagai suatu keterbukaan hati kita menyambut firman Allah yang sudah kami dengar. Jangan sampai kami dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa menggerogoti iman percaya kami. Untuk itu mari bersama-sama kami menyanyi sebuah pujian, ku tidak takut. Tidak takut bukan karena apapun, tapi karena tidak takut sebab kami percaya kepada Tuhan yang menyertai kami. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Haleluya. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus pemegangku,
angkatkan tangan saudara ke atas. Biar tangan Tuhan memegang tangan saudara. Sambil saudara berada di rumah dan duduk di ruangan tamu barangkali mendengarkan firman Allah dan menyanyi bersama-sama, kami akan berdoa. Satukan hati kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa agar kami bisa lagi bersekutu, berkumpul bersama-sama di dalam rumahnya. Kami sudah merindukan dan haus akan Tuhan. Mari kami tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami punya Bapa yang sangat baik. Yang sungguh-sungguh memperdulikan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan peredaran bumi ini pun itu masih di dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tutup mata dan tutup telinga untuk keberadaan kami sekarang ini dan keberadaan bangsa kami. Kami sedang memerlukan Engkau ya Bapa di dalam surga. Dan dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama sudah merenungkan firman Allah. Kami berdoa, Tuhan hamba-Mu berdoa, supaya setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, baik tiap-tiap saudara-saudara yang berada di rumah, dibebaskan dan mampu mengatasi perasaan khawatir yang menghantui kami. Sebab kami punya Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Engkau tidak pernah memberi yang tidak baik kepada kami, Amin. Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Doa hamba-Mu kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, kecamatan. Semua kami doakan kebijaksanaan dan kekuatan dari tangan Tuhan menyertai mereka. Keluarga-keluarga mereka juga diberkati. Serta kami berdoa buat para medis, dokter dan perawat-perawat yang berada di garis depan, yang sedang berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa kiranya kami dijadikan saluran berkat, walaupun mungkin kami hanya bisa berdoa, dan saluran berkat yang kami bisa lakukan untuk tetangga-tetangga kami, untuk orang-orang di sekitar kami yang memerlukan bantuan-bantuan. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat yang sedang berdoa di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kiranya berkat Allah turun di atas Bapak Ibu Saudara sekalian beserta keluarga-keluarga mereka. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh bilur Yesus. Dan kalau ada yang kekurangan Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka
dan mencukupkan segala keperluan-keperluan mereka. Dan apabila ada di antara mereka yang masih khawatir, biarlah firman Allah yang sudah disampaikan ini boleh memberi kekuatan dan membebaskan mereka dari rasa khawatir. Serta kami berdoa buat pekerjaan-pekerjaan mereka, buat mata pencarian mereka sehari-hari, buat kesehatan-kesehatan tubuh, jiwa dan roh. Engkau kota benteng kami, Amin. yang melingkupi kami, yang menjagai kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat gereja Tuhan di cabang-cabang juga, kelompok-kelompok sel. Biarlah kami bisa memulai lagi pada bulan depan nanti. Kami bisa berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Namamu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan melawat tiap-tiap saudara-saudara yang ada di rumah. Dan kiranya berkat anugerah Allah Bapa, kasih kemurahan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menyertai semua jemaat. Dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Haleluya. Saudara yang percaya katakan di rumah, amin, amin. Baiklah, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami akan berjumpa untuk pertemuan lewat online minggu depan. Dan biarlah kita berdoa supaya minggu-minggu yang akan datang kami bisa berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Dan minggu depan saya mau umumkan kepada saudara, jangan lupa kami akan membagi-bagikan perjamuan suci lagi kepada seluruh jemaat. Dan bila mana jemaat rela untuk mengambil perjamuan suci itu sendiri dalam gereja, kami merasa sangat-sangat berterima kasih dan sangat ditolong. Tuhan memberkati kami semuanya. Amin.